bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Berkatilah tak henti-hentinya, penuh melimpah di kalbu. Dengan sukacita ku puji Tuhan, sungguh ajaib penebusku. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang. Di dalamnya ku tak bimbang. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kasih-Mu ya Bapa di surga, kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang selalu menaungi kami, melindungi kami di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu sekalipun, tetapi kasih Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami tetap boleh merasakan, mengalami akan damai sejahtera Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga, jika pada pagi menjelang siang hari ini kami dari tim doa Panti Bersinar masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berfellowship. Kami bersama-sama Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga ingin bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah semua orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang ajaib. Firman kasih karunia-Mu yang memperlengkapi hidup kami yang sungguh luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, salam, selamat pagi menjelang siang. Bapak Ibu, Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di
persekutuan kita di tim doa Panti Bersinar, ya. Dan sebelumnya saya tentunya mengucapkan mewakili juga keluarga kami, mengucapkan turut berduka cita ya atas kepergian atau meninggalnya mertua dari Bapak Sabah Manurung ya, yang baru saja tadi kita sudah dengar kesaksian beliau. Dan puji Tuhan di Balige ya Pak ya, berjalan dengan lancar. Ya puji Tuhan semuanya karena kemurahan hati Tuhan. Dan tentunya kiranya keluarga besar yang ditinggalkan oleh beliau almarhum semuanya terus semakin diberkati oleh Tuhan dan selalu kompak, selalu bersatu untuk terus menjaga nama baik keluarga dan juga hidup di dalam kasih Kristus yang sungguh indah dalam kebersamaan keluarga kita tentunya ya. Nah juga kita juga mendengar tadi dari kesaksian Pak Sabah Manurung sebagai ketua yayasan, anak-anak kita yang masih ada yang masih isoman atau masih dalam proses pemulihan, kita doakan terus ya Pak, biar Tuhan memberikan kesembuhan buat mereka, dan kita percaya Tuhan sangat menjaga dan merawat anak-anak kita semuanya di panti, dan mereka akan dipulihkan ya, sebagaimana pengalaman di masa-masa yang lalu ya, itu hanya ujian kecil saja, tapi kasih Tuhan lebih besar daripada ujian atau tantangan yang kita hadapi. Yang penting kita selalu menaruh harapan kepada kuasa Tuhan Yesus dan kebaikannya, maka kita akan merasakan damai sejahtera itu. Kita doakan semuanya itu. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang disampaikan, yang terambil dari Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, saya akan membacakan untuk kita dari Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18 saya akan membacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, dari perikop yang firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yang sudah kita baca tadi, saya memberikan tema di sini adalah ketaatan yang sungguh, ya, ketaatan yang sungguh dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita tadi melihat di awal di sini Rasul Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, tentu saja
Bapak Ibu sekalian, bahwa ketaatan kita adalah merupakan suatu kabar gembira, kabar sukacita, bahwa kita bisa menjadi orang-orang yang taat sama seperti jemaat Filipi ini, karena mereka ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh memperhatikan apa yang utama yang Tuhan telah percayakan kepada mereka, yaitu bagaimana mereka senantiasa setia di dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah, dan itu sudah dikatakan di pasal 1. Ya, ayat 5 dikatakan, "Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Mulai dari hari pertama mereka mendengar, Bapak Ibu sekalian, mereka selalu ambil bagian di dalam pemberitaan Injil Kristus. Ini yang sangat luar biasa. Jadi mereka tidak pernah kendor semangatnya, mereka tidak pernah lalai, dan jemaat kudus di Filipi ini tidak pernah mereka abai, tapi secara konsisten mereka terus mendukung pelayanan pemberitaan Injil Kristus, ya. Persekutuan mereka dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, kata Rasul Paulus, sampai di mana Paulus berada di penjara pun tidak membuat mereka kecut, tidak membuat jemaat itu menjadi berubah pikiran atau menjadi kendor semangatnya, walaupun pemimpinnya dipenjarakan, bukan karena mereka tahu Paulus dipenjarakan bukan karena Paulus melakukan suatu kejahatan, tetapi mereka tahu Rasul Paulus dipenjarakan adalah karena memberitakan Injil Kristus, yaitu tentang penyataan kasih Allah yang terbesar melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, yaitu di mana darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, sehingga ya, di ayat 6 masih pasal 1 ini Paulus katakan, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, ya, yaitu Ia, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Tentu saja, kalau Allah yang memulai, maka Allah yang akan mengakhirinya. Karena pekerjaan Allah ini bukanlah pekerjaan manusia, dan ini adalah merupakan kehendak Allah dan rencana Allah yang diwujudkan sebagai penyataan daripada kasih Allah yang terbesar bagi umat manusia. Sehingga apabila Allah memulai satu pekerjaan yang baik, maka Dia juga akan mengakhirinya dengan kuasa dan kebaikan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah di sini tadi Rasul Paulus mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat." Bukan taat secara mut-mutan begitu ya. Jadi bukan sebentar-sebentar semangat, kemudian ada masalah dalam kehidupan, kemudian kendor semangatnya, kemudian ada yang mundur atau ada yang suam-suam kuku. Tidak begitu. Semangat di dalam keselamatan yang sudah kita miliki ini adalah semangat yang konsisten, ya, yang terus berkesinambungan, dan ini adalah semangat yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, dan Dia hidup selamanya. Maka semangat yang diberikan oleh Tuhan juga adalah semangat yang hidup, bukan yang semangat yang redup, ya, bukan semangat yang kelap-kelip, tetapi ini adalah semangat rohani yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan konsisten dan tetap mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dan bertanggung jawab. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, ya. Nah, karena itu dia katakan senantiasa taat, terus berkelanjutan. Ya, itulah model ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus, ya, di dalam kita. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang tidak terpisahkan lagi sampai selama-lamanya. Karena ketika kita percaya,
Injil Kristus, Yesus mati hapus segala dosa, dan pada saat itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai Kristus datang menjemput kita, bertemu dengan Dia di awan-awan, maka jaminan itu adalah kasih karunia Allah, dan Dia akan menjaga ketaatan kita yang berkelanjutan. Nah, namun di sini tentunya ketaatan itu di dalam Kristus tidak hanya berhenti pada suatu tahap tertentu saja, ya. Nah, karena itu dia katakan kalau sudah memperlihatkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupanmu, maka apa selanjutnya? Apa berhenti? Apa sudah puas dengan itu saja? Apakah merasa sudah ada di zona nyaman, comfort zone? Tidak. Tetapi di sini dikatakan karena itu, karena sudah ada bukti ketaatan Tuhan yang dikerjakan melalui dirimu, melalui diri saya, dan melalui diri setiap orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu, ya, dengan takut dan gentar. Nah, ini adalah suatu bagian firman Tuhan yang terlalu banyak disalahpahami oleh banyak orang, bahkan juga para pengkhotbah juga banyak yang salah paham dengan ini. Salah pahamnya di mana? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Akhirnya mereka berpikir, menafsirkan bahwa, oh iya, kita udah punya keselamatan di dalam Tuhan, tapi kita juga harus mengerjakan keselamatan itu. Dan kalau keselamatan itu tidak kita kerjakan, maka Tuhan bisa membatalkan keselamatan kita. Itu salah. Tentu saja tidak dikatakan firman Tuhan begitu, ya. Dan bukan itu yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus di sini. Karena di dalam terjemahan dalam bahasa Inggris dikatakan work out your own salvation. Jadi kerjakan keluar, ya, kerjakan keluar, perlihatkan, saksikan pada orang lain bahwa engkau sudah punya keselamatan itu. Tetapi bukan kau yang mengerjakannya. Kristus yang naik ke atas kayu salib dan Yesus mengatakan sudah selesai. Keselamatan itu adalah buah daripada kasih karunia Allah dari pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Bukan dicicil-cicil keselamatan kita, tapi keselamatan kita itu adalah totally dikerjakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, dan itu dianugerahkan hanya melalui iman kepada setiap orang yang percaya. Tetapi di sini dikatakan, kerjakanlah keluar keselamatanmu, saksikanlah kepada orang lain bagaimana kamu punya hati itu bukan pura-pura, bahwa kamu punya hati itu adalah murni, sama seperti hati Yesus. Dan hati daripada Roh Kudus adalah dipenuhi dengan kemurnian firman Tuhan. Karena itu perlihatkan keluar, dikatakan dengan takut dan gentar, ya, dengan takut dan gentar. Jadi ini adalah merupakan sesuatu kesungguhan yang datang dari dalam. Ini bukan kesungguhan yang dibuat-buat. Ini bukan kesungguhan supaya orang lain bisa melihat, atau supaya dapat pujian, atau supaya orang lain bisa orang lain itu sepertinya akan melihat bahwa agar kita dapat satu imbalan atau apalah, ya, dari orang lain, memperhatikan orang lain. Tidak. Tapi ini adalah kesungguhan hati yang datang dari dalam. Karena Tuhan itu bekerja dari dalam hati kita, bukan dari ekspresi dari luar, gitu ya. Nah, kenapa ini perlu ditekankan Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus? Karena kalau kita perhatikan orang Israel itu, mereka itu hidup di bawah hukum Taurat. Dan itu harus memang menunjukkan suatu ketaatan bagian luar, ekspresi bagian luar yang bisa dilihat oleh orang lain, ya, melalui ketaatan-ketaatan mereka terhadap hukum-hukum Taurat, hukum-hukum agama yang diperuntukkan pada mereka. Ya, mereka harus memperlihatkan itu, ya kan? Mereka tidak bisa tidak pergi pada hari Sabat, ya, mereka tidak bisa tidak melakukan sunat. Mereka harus melakukan berbagai macam ritual dalam kehidupan mereka sebagai bukti supaya orang lain melihat, ya, karena itulah yang Tuhan tentukan bagi mereka. Sebagai bangsa yang hidup di bawah hukum Taurat, mereka harus memperlihatkan dari apa yang dituntut oleh hukum Taurat kepada mereka. Dan di perjanjian lama, mereka harus dituntut untuk mempersembahkan korban-korban. Kalau mereka tidak memperlihatkan itu, mereka bukanlah orang yang sungguh-sungguh menunjukkan orang yang taat pada iman. Tetapi sekarang, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya,
tentunya kita punya ketaatan yang baru, yang berbeda. Ya, ketaatan yang baru sebagai manusia baru, orang yang sudah hidup baru, yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus Yesus, di mana Paulus mengatakan di Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Karena kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia Allah. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Jadi kita harus taat itu. Ya, kalau orang Israel itu harus mereka taat pada hukum Taurat, ya, bagaimana ekspresi perbuatan-perbuatan mereka yang dikejar sebagai tanda agar orang lain melihat bahwa ada kuasa di dalam diri mereka, ya. Itulah yang Tuhan tentukan bagi mereka sebagai cara untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan mereka. Tetapi kita, Rasul Paulus katakan di Roma 6:14, tetapi kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, sebab kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia Allah. Nah, ini adalah hukum di mana kasih Allah bekerja dari dalam hati kita terutama. Sehingga dikatakan di Efesus 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Nah, ini jadi kasih karunia itu bekerja dari dalam hati, dari dalam hati yang terdalam, ya, dari dalam hati nurani kita. Dari situlah bekerja kasih karunia Allah itu dan mengekspresikan apa yang berkenan kepada Tuhan melalui anggota-anggota tubuh kita, melalui perkataan kita, melalui cara kita memandang, cara kita berbicara, dan juga cara kita untuk berbuat, mengerjakan tanggung jawab kita setiap hari. Ya, jadi dari dalam. Nah, itu yang dikatakan. Nah, karena itu kita harus taat kepada perintah Tuhan bahwa sekarang keselamatan itu hanya melalui iman. Nah, banyak sekarang ini yang berusaha untuk tidak mau taat dengan kebenaran ini. Bagaimana kita tahu itu? Mereka selalu mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan keselamatan. Kalau kamu tidak mengerjakan keselamatan itu, pasti kamu bisa dibuang. Ya kan, pasti kamu bisa dibatalkan keselamatanmu dan lain sebagainya. Ya, itu bukan ketaatan iman yang benar. Ketaatan iman yang benar adalah bahwa karena Kristus sudah mati mengampuni segala dosamu, maka kamu diberikan hadiah, diberikan kasih karunia melalui iman, maka kamu harus taat untuk mempercayai kebenaran itu. Karena dikatakan ketika kamu percaya, ya, di Efesus 1 ayat 13 dikatakan kamu langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus supaya kamu bisa menjalani ketaatan yang konsisten, menjalani ketaatan yang berkelanjutan. Ya, kalau Roh Kudus itu datang dan pergi, ya kan? Bagaimana kalau dia pas lagi pergi? Bagaimana kamu bisa taat? Ya, kalau Roh Kudus itu jauh, ya, bagaimana kamu bisa taat sementara Roh Kudus jauh? Tidak begitu. Cara kerja Tuhan saat ini adalah ketika kamu percaya kepada Injil kasih karunia Allah, kamu dimeteraikan langsung, kamu sudah termeterai oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya setiap saat, anytime, ya, anywhere, di mana saja, kapan saja, ya, kamu selalu bisa merasakan bahwa penyertaan Tuhan ada bersamamu. Di dalam situasi apapun yang sulit, suka dan duka segala macam, di dunia ini, kamu boleh percaya. Saudara boleh percaya, Bapak Ibu boleh percaya, saya harus percaya bahwa penyertaan Roh Kudus selalu ada pada kita. Jadi tidak perlu ada kebimbangan, ketakutan, kecemasan, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Itulah yang ada harus tertanam di hati kita. Ya, meskipun kita tidak melihat dengan mata kita, tapi iman itu adalah sesuatu menjadi dasar di dalam hati kita untuk percaya. Walaupun kita belum melihat, tapi ada firman Tuhan yang menjaminnya. Ada janji Allah yang menjaminnya. Dan Allah tidak pernah berdusta. Apa yang dijanjikan, dia pasti genapi dan lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena itulah hal yang sangat berbeda kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita lihat misalnya seperti apa yang dialami oleh Daud, ya, meskipun Daud itu adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan, tapi kita lihat dari doa-doa daripada Daud itu masih menunjukkan kekhawatiran yang besar di dalam dirinya. Ya, dari mana kita tahu? Daud berkata apa? Tuhan, janganlah kiranya ambil rohmu daripada aku. Ya, jadi dia masih khawatir bahwa roh Tuhan itu akan pergi dari dalam diri dia.
Janganlah ambil rohmu daripada aku ya Tuhan. Ya, janganlah jauh daripada aku ya Tuhan. Itu doa-doa daripada Daud dan juga orang-orang Israel pada umumnya. Tetapi kita sekarang sebagai orang-orang anggota tubuh Kristus, ya, yang sudah dibeli lunas dengan darah Kristus yang mahal, saudara-saudara, dan saya tidak perlu khawatir kalau Roh Kudus meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Karena kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah permanen. Jadi kita boleh merasakan damai sejahtera itu apabila kita mempercayai bahwa kita ini sudah termeterai dengan Roh Kudus. Ya, kita tidak perlu harus menantikan berminggu-minggu, berbulan-bulan baru turunnya Roh Kudus. Tidak. Roh Kudus itu sudah ada di dalam hati kita. Roh Kudus itu sudah ada di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Karena dia sangat mengasihi kita dan kita adalah anak-anak tebusannya. Ya, sebagai orang tua akan selalu melindungi anak-anaknya. Orang tua yang baik akan memelihara anak-anaknya dan tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Dan akan selalu bersama-sama di dalam rumah di mana orang tua merindukan agar selalu ada rasa kedekatan itu selalu terbangun, terjalin dengan lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi. Lebih-lebih lagi Tuhan kita, Allah kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekalipun kita menghadapi duka, menghadapi sesuatu yang membuat kita sedih dalam kehidupan ini. Dia tidak akan pergi meninggalkan kita. Dia ada di dalam hati kita dan kita ada di dalam dia. Dia ada di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita ada di dalam kehidupannya. Karena itulah setiap saat kita bisa merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi yang berat sekalipun. Ini yang sangat penting kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana caranya? Bagaimana kita bisa merasakan akan pertolongan Tuhan, akan kebaikan Tuhan dan kedekatan akan kesadaran kita dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus? Bagaimana saudara-saudara? Nah, caranya adalah tentunya kita mempersilahkan daripada Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia, berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Nah, ini kalau untuk memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus ini sudah kembali kepada keputusan orang-orangnya. Ya, keputusan daripada setiap orang percaya harus mau dibimbing oleh Roh Kudus. Melalui apa? Melalui firman-Nya juga. Roh Kudus tidak membimbing kita di luar daripada kebenaran firman. Pastilah kebenaran firman yang membimbing kita sehingga kita tahu apa yang menjadi kehendak Roh Kudus, ada apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kepada kita sesuatu yang blank, sesuatu yang membuat kita menjadi tidak punya pegangan. Ada pegangan kita, yaitu firman Allah. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi karena itu kita tidak perlu takut berlebihan, tidak perlu khawatir berlebihan. Karena apa? Karena ada bimbingan Tuhan, ada Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita, menjamin keselamatan kita. Karena itu kita pasti bisa terus konsisten taat kepada Dia. Amin. Nah, maka itulah Bapak Ibu Saudara, ketaatan di bawah di bawah kuasa kasih karunia Allah adalah ketaatan hati yang sungguh-sungguh dengan standar yang tinggi. Tidak seperti sebagian orang mengatakan, wah, kalau kita hidup di bawah kasih karunia Tuhan, berarti bebas dong kita untuk berbuat dosa. Kalau kita sudah pasti masuk surga, berarti bebaslah kita membunuh. Kalau kita sudah dijamin sekali untuk selama-lamanya pasti masuk surga, berarti bebaslah kita untuk melakukan semaunya. Saudara-saudara, itu adalah perkataan orang yang belum mengerti, belum mengalami kasih karunia Allah, ya. Karena justru ketaatan di bawah kasih karunia Allah adalah ketaatan dengan standar tertinggi. Dari mana kita tahu itu? Karena ketaatan kasih karunia Allah adalah ketaatan hati yang mengalir daripada hati Kristus, yaitu Kristus yang mati berkorban di atas kayu salib secara total. Amin. Dia tidak berkorban secara setengah-tengah. Dia tidak mengasihi manusia secara setengah-setengah, tapi dia mengasihi manusia dengan mencurahkan seluruh kasih karunia-Nya kepada setiap orang yang percaya, bahkan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Karena itu Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, Paulus tadi mengatakan, ya, di ayatnya yang ke-13, karena Allah lah
yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan. Jadi kita jangan takut berlebihan, ya. Di mana-mana memang ya tentu sebagai manusia biasa kita pasti ada ketakutan, ada kekhawatiran, ya, karena itu biasa, karena itu kita ini bukan Tuhan. Kita adalah manusia biasa, pasti ada kekhawatiran, ya. Ya, kalau kita sakit, kita juga kadang khawatir, ya, bagaimana, berapa lama ini sakit saya ini Tuhan, ya kan? Karena apa? Karena kalau terlalu lama saya sakit, banyak pekerjaan yang tercecer, ya kan? Banyak pekerjaan yang tidak terselesaikan, begitu, ya. Kalau anak-anak saya Tuhan sedang bersekolah, nanti bagaimana dengan pergaulannya Tuhan? Apakah anak-anak saya bisa tahu menjaga pergaulannya? Apakah sesudah nanti anak saya ini tamat SLTA, bisakah nanti dia kuliah Tuhan? Kalau sudah selesai kuliah, bagaimana Tuhan? Apakah anak saya ini akan bekerja? Dan ya, tentu saja itu hal yang normal. Karena kita ini tidak maha tahu, kan? Kita kan tidak tahu segalanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang Allah katakan di sini adalah bahwa percayalah, Allah yang mengerjakan ya semuanya di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah. Karena kerelaan Allah itu sudah dinyatakan kepada kita. Dia rela agar kita ini senantiasa merasakan sukacita di dalam Dia, di dalam Tuhan. Ya, bukan sukacita yang semu yang ditawarkan dunia ini, tapi sukacita yang kekal di dalam Tuhan, yang tidak bisa diambil oleh iblis, tidak bisa dirampas oleh siapapun, oleh situasi-situasi yang mengkhawatirkan sekalipun di dunia ini segala macam, ya. Seperti apa yang terjadi akhir-akhir ini, saudara-saudara, kan? Kita lihat bahwa sampai masalah minyak goreng pun itu sudah susah didapatkan oleh ibu-ibu rumah tangga, oleh keluarga-keluarga, ya kan? Kenapa bisa susah dan lain sebagainya? Karena memang begitu Bapak Ibu Saudara, ya kan? Orang-orang di dunia ini orang-orang yang ada yang serakah, ya, yang tidak mau memperhatikan kepentingan orang lain, hanya memperhatikan kepentingan dirinya, ya, sehingga kekhawatiran itu muncul dalam diri orang-orang. Bapak Ibu Saudara, ya, kita juga ada juga kekhawatiran kita, tapi kekhawatiran kita itu tidak menghilangkan damai sejahtera kita. Karena apa? Karena damai sejahtera kita di dalam pemeliharaan Tuhan itu, kita percaya Tuhan bisa membuat yang tidak ada menjadi ada. Amin. Yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Itulah yang membawa damai sejahtera dalam hati kita dan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah maka Paulus katakan tadi kepada jemaat kudusnya Tuhan di Filipi ini, dan juga jemaat kudusnya Tuhan, kita semua adalah jemaat kudusnya Tuhan, karena kita sudah dikuduskan, kita bukan orang berdosa, karena Yesus sudah mati menggantikan kita dianggap sebagai yang berdosa, supaya kita dikuduskan, dan kekudusan kita adalah kekudusan daripada Yesus Kristus melalui penyucian darahnya. Apa dikatakan di ayatnya yang ke-14 tadi, di Filipi pasal 2 ini? Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Iya, karena apa? Kenapa kita harus bersungut-sungut? Kenapa kita harus berbantah-bantahan? Kita sudah lihat pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Banyak kali mereka dihukum oleh Tuhan karena mereka selalu bersungut-sungut, seolah-olah Tuhan tidak memelihara hidup mereka. Oke lah, karena orang Israel pada saat itu barangkali belum begitu banyak berpengalaman, atau paling tidak mereka belum punya firman Tuhan yang tertulis seperti kita ini dengan lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Kita tentunya harus bisa menjadi orang-orang yang lebih baik, yang lebih setia, yang lebih taat daripada orang-orang yang percaya di zaman dulu. Ya, tidak mengatakan bahwa kita ini adalah lebih daripada mereka. Hanya mengatakan bahwa karena kasih karunia Tuhan saat ini lebih lengkap dinyatakan kepada kita. Nah, karena itu dikatakan, janganlah kamu lakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut, dan janganlah berbantah-bantahan. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, melalui kehidupan kita lah terpancar, ya, bagaimana kesungguhan ketaatan kepada Kristus melalui ketaatan kita kepada firman-Nya, ya.
Sehingga dikatakan ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, jadi ini adalah merupakan bagian yang sangat diharapkan, supaya ketika nanti kita menghadap tahta pengadilan Kristus, bahwa semua kita sama-sama bersukacita, baik yang melayani kita, baik yang kita layani, semuanya kita orang-orang yang di dalam perlombaan ini adalah perlombaan untuk memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, di ayat 17 dikatakan, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, happy ending, ya, akhir daripada semuanya, ya, ketaatan yang Tuhan Yesus telah lakukan di atas kayu salib, dan juga yang dilakukannya melalui kita untuk menjelmakan atau mengekspresikan ketaatan Kristus melalui kehidupan kita, sekalipun itu semuanya ditebus oleh karena pengorbanan yang mahal, penderitaan bahkan sekalipun, tetapi endingnya adalah apa? Happy ending, yaitu Paulus katakan, kamu harus bersukacita dengan aku, dan harus bersukacita. Karena apa? Allah tidak merancang kehidupan kita anak-anaknya menjadi orang yang melarat di dunia ini. Tidak. Allah merancang kehidupan kita. Dia mati untuk kita, Yesus Kristus Tuhan kita, supaya kita bisa merasakan sukacita, damai sejahtera senantiasa dalam segala kehidupan kita. Dan itu bisa kita bagikan kepada orang lain, ya, menjadi saluran berkat. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya perdengarkan, yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Sekali lagi, marilah kita terus makin setia memberitakan Injil Kristus. Dan kita tahu masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang belum mengenal akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka tugas kita adalah bersaksi, ya, mengerjakan keluar, walk out, memperlihatkan kepada mereka dengan cara bagaimana? Memberitakan, membuka mulut kita, memberitakan Yesus mati di atas kayu salib, menghapus segala dosamu. Siapa yang percaya diberikan jaminan hidup yang kekal, pasti masuk surga, karena itu adalah anugerah Allah. Dan engkau akan selalu diberikan ketaatan hati yang sungguh-sungguh, karena itu adalah hasil daripada pekerjaan Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dianugerahkan kepada kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Pada pagi menjelang siang hari ini, kami diingatkan kembali Tuhan Yesus akan tugas dan tanggung jawab kami. Oleh karena kami sudah menerima yang terbaik, anugerah daripada Tuhan, maka kami juga mengerti bahwa hidup kami akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan, menyaksikan, ya, menjelmakan akan ketaatan Kristus di atas kayu salib, pengorbanan kasih-Mu yang sempurna. Kami rindu agar semua orang memilikinya. Kami rindu semua orang mendengarkan akan berita kabar baik daripada Tuhan. Kami tidak mau hanya berhenti pada diri kami saja, atau pada teman kami saja. Tapi kami rindu Tuhan Yesus agar seluruh umat manusia mendengarkan Injil-Mu, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga. Diberkatilah semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan yang lemah dikuatkan oleh Tuhan Yesus, yang berduka dihiburkan oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya kembalikan kepada Pak Sabang.